Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Citra Rifina dengan NPM 63256.018, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Prodi Teknik Industri. Ringkasan materi pengantar teknik. Materi yang pertama yaitu material teknik. Material teknik adalah bahan yang dipilih secara spesifik oleh insinyur untuk produk atau struktur fungsional. Jenis-jenis material teknik ada 4. Yang pertama logam. Logam kuat dan dapat dibentuk tanpa patah tetapi rentan karat. Contohnya baja untuk jembatan dan aluminium untuk pesawat. Yang kedua polimer, ringan, fleksibel, dan sering lebih murah. Polimer tidak sekuat logam dan banyak yang tidak tahan suhu tinggi. Contohnya botol minum, ban mobil, dan baju dari nilon. Yang ketiga keramik. Keramik keras dan tahan suhu tinggi tetapi mudah pecah. Contohnya lapisan pelindung panas pada pesawat ulang-alik. Yang keempat komposit. Gabungan bahan untuk sifat optimal, lebih baik daripada bahan tunggal. Proses pembuatan yang rumit dan mahal. Contohnya serat karbon. Materi yang kedua yaitu materi logam. Logam mempunyai ciri fisik berkilau, padat, penghantar listrik, dan panas. Logam dapat dibentuk, ditempa, ditarik, dan digulung tanpa mudah patah. Secara kimia, logam mudah lepasin elektron. Dalam alam, logam masih berbentuk biji, batuan yang ada kandungan mineral logamnya 25-70%, sisanya sulfida, silika, fluor, dan lain-lain. Cara memisahkannya ada istilah tonur metode klasik buat besi. Yang pertama tanur tinggi dengan bahan utama biji besi, kedua kokas, dan yang tiga batu kapur. Hasilnya lelehan besi kasar masih rapuh karena karbon berlebih. Besi kasar dimurnikan menjadi baja menggunakan proses seperti BOP atau EAF untuk mengurangi karbon dan meningkatkan kekuatan. Materi yang ketiga, metalurgi dan peran teknik industri. Logam seperti baja dan aluminium merupakan tulang punggung industri modern karena kekuatannya, daya tahan, dan kemudahan produksinya. Secara umum, logam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang ferro berbasis besi dan non-ferro non-besi. Bidang metalurgi berfokus pada sifat dan proses pengolahan logam, sedangkan teknik industri berperan dalam mengoptimalkan proses produksinya agar lebih efisien, cepat, hemat biaya, ramah lingkungan, dan tetap berkualitas. Teknik industri bekerja sama dengan ahli material untuk mendorong penggunaan material canggih seperti Advanced High Strength Steel atau AHSS dan aluminium ringan yang kuat. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi emisi, dan mempertahankan standar kualitas tinggi. Secara keseluruhan, logam memiliki potensi besar dan teknik industri berperan mengubah potensi tersebut menjadi produk nyata yang efisien, efektif, dan aman. Dari yang keempat, heat treatment. Baja umumnya adalah logam besi yang dicampur dengan karbon dan elemen lain. Mikrostruktur baja seperti ferrit, perlit, austenit, dan martensit. Perubahan struktur terjadi tergantung pada komposisi dan perlakuan panas. Tujuan heat treatment adalah mengubah sifat mekanik baja dengan mengatur pemanasan dan pendinginan. Pemanasan atau heating austenitizing memanaskan baja pada temperatur tertentu sehingga struktur menjadi austenit, dan pendinginan atau cooling, quenching, dan annealing, penurunan suhu dengan kontrol tertentu untuk membentuk mikrostruktur akhir yang diinginkan. Parameter penting dalam perlakuan panas adalah suhu pemanasan atau temperatur kritis, waktu pemanasan, holding time, kecepatan pendinginan, cooling rate, dan media pendinginannya yaitu air, minyak, air asin, udara, dan sebagainya. Materi yang terakhir, pelunakan logam. Heat treatment adalah proses pemanasan dan pendinginan logam secara terkontrol untuk mengubah sifat mekanisnya. Salah satunya adalah annealing, yang bertujuan melunakkan logam, meningkatkan keuletan, dan menghilangkan tegangan sisa akibat proses pembentukan. Dalam annealing, logam didinginkan perlahan di dalam tungku sehingga menjadi lebih lunak dan mudah dibentuk.
Normalizing dilakukan dengan pendinginan di udara bebas untuk menghasilkan logam yang lebih kuat. Isothermal annealing mempercepat waktu proses, sedangkan recrystallization annealing digunakan setelah pengerjaan dingin untuk memperbaiki struktur logam yang rusak. Sekian paparan ringkasan materi dari saya, materi yang sudah saya ringkas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.